Shalom Bapak dan Ibu serta saudara-saudari terkasih. Saat ini saya mengajak Anda untuk mengikuti renungan harian yang dikeluarkan oleh Sinode Gereja Kristen Oikumene di Indonesia (GKO) dengan berpedoman pada pola pembacaan Alkitab 4M. Mari kita berdoa. Ya Allah Maha Kuasa yang berdaulat atas hidup kami, yang kami sembah di dalam nama Yesus. Hari ini kami membutuhkan firman-Mu ya Tuhan dalam hidup kami. Tuntun kami ya Roh Kudus, roh kebenaran. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu terkasih, untuk merenungkan firman ini, saya bersama dengan Bapak Denny Mangkai dan istri Ibu Okelina Lotulung serta Saudari Erniwati Hura secara bergantian mengajak Anda untuk menerima, merenungkan, melakukan dan membagikan firman Tuhan dari 1 Raja-Raja 3 ayat yang ke-6 dan ke-7 dengan judul Pengakuan Kebaikan Tuhan atas Keluarga. 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 6 dan 7. Lalu Salomo berkata, Engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada hamba-Mu Daud ayahku, sebab ia hidup di hadapan-Mu dengan setia, benar dan jujur terhadap Engkau. Dan Engkau telah menjamin kepadanya kasih setia yang besar itu dengan memberikan kepadanya seorang anak yang duduk di tatanya seperti pada hari ini. Ayat 7. Maka sekarang ya Tuhan Allahku, Engkaulah yang mengangkat hamba-Mu ini menjadi raja menggantikan Daud ayahku, sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman. Ya, mari kita perhatikan ayat ini ya. Kebaikan apakah yang dilakukan Daud dalam hidupnya sehingga mendapat pengakuan dari Salomo anaknya di hadapan Tuhan? Yang dilakukan Daud yakni hidup di hadapan Tuhan dengan setia, benar dan jujur terhadap Tuhan. Dan Tuhan telah menjamin kepadanya kasih setia yang besar itu dengan memberikan kepadanya seorang anak yang duduk di tatanya seperti pada hari ini. Berarti di sini menunjukkan kalau sikap setia, benar dan jujurnya cara hidup seorang ayah terhadap Tuhan akan dituai secara baik dan menjadi berkat bagi anak-anaknya dan keluarganya. Benar Pak Denny. Dan hal ini menimbulkan kesaksian dan pengakuan akan kebaikan Tuhan dalam keluarga. Mari kita perhatikan ayat yang ke-7 ya. Apakah yang Salomo dapat karena kebaikan ayahnya Daud? Tuhan yang mengangkat Salomo menjadi raja menggantikan Daud ayahnya, sekalipun Salomo masih sangat muda dan belum berpengalaman. Ya, jadi ini membuktikan bahwa berkat kebaikan itu juga bersifat turun-temurun. Karena Salomo melanjutkan estafet kepemimpinan ayahnya dan juga panggilan dan rencana Tuhan atas keluarga Daud tergenapi. Saya jadi ingat Mazmur 112 ayat 1 dan 2. Bisa tolong Erni bacakan? Mazmur 112 ayat 1 dan 2. Haleluya! Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Amin. Ketika orang takut akan Tuhan dan sangat suka akan firman Tuhan, anak cucunya perkasa di bumi dan diberkati Tuhan. Wah, luar biasa. Jadi pelajaran apa yang kita dapat dari perenungan kita hari ini? Sebagai seorang ayah dan juga orang tua, saya sadar betul bahwa perbuatan baik dan benar yang saya lakukan akan mempengaruhi, menentukan dan menjadi jaminan pengakuan kebaikan Tuhan bagi anak-anak saya, karena berkat kebaikan itu juga bersifat turun-temurun seperti kata firman Tuhan. Amin. Dan bagaimana pola kita agar dapat melihat kebaikan Tuhan dalam keluarga kita saat ini, dalam hidup
beriman. Seperti Daud dan juga Mazmur 112. Pertama, menunjukkan kebaikan Tuhan dengan hidup takut akan Tuhan di semua aspek kehidupan kita, dengan cara hidup setia, hidup dalam kebenaran, dan jujur terhadap Allah, jujur terhadap sesama, dan jujur terhadap diri sendiri. 2, sangat menyukai firman Tuhan. Seperti Salomo yang melihat teladan ayahnya yang sangat suka firman Tuhan, dan mengakui bahwa Allah yang telah memimpin ayahnya, dan Allah juga yang memimpin hidupnya dengan kebaikan. Amin. Baiklah, mari kita semua yang bersama-sama kita renungkan firman, dan Bapak Ibu Saudara seluruh jemaat GKO, mari kita melihat kebaikan Tuhan dalam keluarga kita. Kita berdoa. Ya Bapa di sorga, mampukan kami untuk sungguh-sungguh memperhatikan cara hidup kami sesuai firman Tuhan, agar menjadi berkat kebaikan bagi anak cucu kami. Tuhan, berkati setiap kepala keluarga, para orang tua, agar mewariskan nilai-nilai kebaikan dan kebenaran firman Tuhan yang menjadi jaminan bagi anak cucu kami. Dan keluarga kami memiliki pengakuan akan kebaikan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan berkati kita semuanya. Salam sukacita.